Hai Drakor, selamat datang di channel Alur Drakor, channel yang ngebahas alur drama Korea tiap episodenya, dan channel yang cocok untuk kalian-kalian yang mager untuk nonton dramanya. Kali ini kita akan ngerecap drama Korea berjudul Tale of the Nine Tails episode 7. Tanpa basa-basi, yuk langsung masuk aja. Jia ngerasa ruangan itu terasa sangat nyata dan anak kecil itu mengucapkan hai. Jia terbangun dari tidur dan muncul sisi ular di belakang lehernya. Yeon diberitahu neneknya, sebagian yang ditemukan itu ada di dalam Jia, dan Jia kehilangan butiran rubah yang diberikan Yeon, dan mengakibatkan sesuatu terbangun di dalam diri Jia. Yeon sangat kaget dan marah. Yeon marah, kenapa harus ada di dalam diri Jia? Nenek udah tahu kan, dan minta aku supaya melupakannya. Yeon minta kompensasi. Tiba-tiba, banyak kaca mencoba menyerang si nenek, tapi ditahan si nenek. Yeon sangat kuat sampai kaca itu hendak menyentuh si nenek, tapi diberhentikan oleh si kakek. Si anak remaja ini cerita ke si bapak kalau dia merasa sedih dan karena harus menunggu sekian lama untuk bertemu orang itu. Apa si bapak merasa kalau dia aneh dan berpikir kalau dirinya bukan Imugi yang dikenal si bapak? Anak ini gak sabar bertemu dengannya. Entah siapa maksudnya, mungkin Jia. Yeon dihibur si kakek. Yeon bilang kalau dia udah janji pada Jia kalau Jia nggak akan mati. Yeon akan melindungi Jia meski harus mati. Yeon pergi dengan langkah sedih, pergi ke rumah Jia dan bertanya soal butiran rubah. Jia merasa itu nggak penting. Yeon kesal karena Jia memberikan butiran itu seakan itu adalah permen. Jia bilang itu untuk menukar Yeon. Yeon pun bilang dia akan tinggal di rumah Jia karena keadaan sekarang. Lalu Jia cerita soal mimpi buruknya melihat anak laki-laki yang menyapanya. Jia merasa seakan senang ketemu anak itu. Yeon pun sadar sesuatu. Rang terus kepikiran soal Yeon sebagai hal yang paling berharga untuknya. Yuri yang ada di sana bertanya soal ibu Rang karena pengen tahu gimana rasanya dicintai. Rang kesal sambil mengingat kejadian di mana ibunya dulu menelantarkannya di hutan orang kelaparan dan bertemu zombie di sana dan menyuruh Yuri pergi. Shinju di kliniknya menghitung kecocokannya dengan Yuri lewat nama dan hasilnya 99, sementara Yeon dan Jia 25. Shinju sangat senang dan mengingat saat dicium Yuri. Jia merasa risih saat tidur karena Yeon terus menatapnya. Karena Yeon harus menjaga dia. Jia kesal dan menyuruh Yeon tidur di sini saja kalau gitu. Yeon pun senang dan tidur di sebelah Jia, tapi Yeon gak bisa tidur dan terus menatap Jia. Kemudian mereka saling berbalas-balasan mengutarakan hal yang mereka sukai sampai Jia tertidur. Rang yang di jalan diselamatkan anak kecil dari motor yang hampir menyenggol orang. Anak ini bilang, aku keren kan? Kayak Spider-Man bergerak cepat. Rang pun kesal lalu pergi. Saat itu, anak ini ngeliat kacamata Rang yang jatuh dan ngambil kacamata itu. Pagi harinya, Yeon bangun subuh mau ngebuat sarapan, tapi gagal sampai ngebuat wajan gosong. Shinju pun datang dan ngambil alih untuk memasak dengan cekatan. Jia bangun dan merasa senang karena dimasakin Yeon dan kaget saat Shinju yang ada di sana lagi ngebersihin toilet. Jia pun ngelihat wajahnya yang udah hangus dan kaget Yeon melakukan itu. Lalu mereka makan dengan senang. Lalu mereka berangkat kerja. Yeon bergaya layaknya seorang direktur. Yeon akan kerja di perusahaan Jia dan menghipnotis mereka kalau Yeon seorang direktur. Kerja yang dimaksud Yeon adalah nunggu Jia di lobi seharian. Kemudian datang seorang pengasuh baru ke tempat si Presdir. Pengasuh ini lupa melepas kuku palsunya. Lalu bertemu dengan Presdir yang minta baby sister ini untuk memberi anaknya makan. Si baby sister ini kaget ngelihat anak itu dan mencoba kabur, tapi ditahan si anak dan diseret. Saat itu, salah satu kukunya lepas dan tertinggal. Anak itu memakan si pengasuh dan kembali dengan tubuh fisik yang udah dewasa. Di kantornya, dia memikirkan soal perkataan gubernur tentang pria pendosa penyebab kecelakaan itu. Ada tanda di dahinya. Sogyong, orang bercap tanda ini adalah seorang pengkhianat. Sementara Yeon terus menatapi orang-orang yang berlalu lalang di lobi kantor dan kepikiran soal perkataan si gubernur. Lalu menelepon Shinju. Ternyata Yeon nyuruh Shinju untuk mengikuti Rang. Rang nyari-nyari kacamatanya yang hilang dan mencoba menghubungi pihak CCTV yang ada di sana. Shinju mencoba mendengarkan pembicaraan Rang. Shinju ngeliat Rang bertemu Yuri yang ngasih informasi ke Rang soal kacamata yang ada di anak yang ditemuinya semalam.
Shinju sangat kaget karena orang yang dimaksud Yuri sebagai penolongnya adalah Rang. Shinju cukup sedih dan kesal. Tiba-tiba kaget Rang udah nggak ada di mobil dan malah nongol mecahin kaca mobil Shinju. Ternyata Rang tahu Shinju sedang mengikutinya. Rang mungkinin Shinju dan bertanya mengapa Yon nyuruh Shinju ngikutin dia. Tapi Shinju nggak ngasih tahu. Seumur hidupnya Shinju hanya mengikuti Yon. Rang sangat kesal, terlebih lagi saat Shinju bilang sebenarnya kita berdua menyukai Yon. Rekan-rekan Jia sampai di kantor dan mulai menginterogasi Jia mengenai Yon. Bahkan atasan Jia juga ikut-ikutan. Jia memeriksa dahi rekannya Jaehwan dan dahi atasannya. Jia penasaran soal cap pendosa itu. Jia dan rekan-rekannya makan siang di restoran rubah. Bos Jia ngasih tahu kalau mereka diundang makan malam oleh Prestir. Ternyata di sana juga ada Yon. Mereka dikasih makanan spesial karena ada tamu istimewa di sini. Pasti maksudnya adalah Jia. Teman Jia ngeliatin Jia yang dari tadi ngelirik-ngelirik ke samping. Jaehwan sadar kalau orang itu adalah Yon dan teman Jia minta supaya Yon gabung aja. Yon bilang kalau dia suka sama Jia. Jia juga bilang kalau dia suka Yon. Rekan Jia pun kaget. Yon bilang dia nggak punya kerjaan. Atasan dia ngejek Yon karena Yon punya banyak waktu untuk mencintai Jia. Jia membalas mengatakan kalau Yon menerima uang sewa. Artinya Yon punya banyak gedung properti senilai 30 juta dolar. Mereka pun syok. Temen Jia merasa Yon kayak ada di dalam drama, tampan, kaya, dan belum menikah. Selesai makan, bos Jia mencoba mendekati pemilik restoran. Itu adalah kebiasaannya. Yon menerima foto Shinju yang udah bawa belur dari Rang. Yon pun pamit buat pergi. Yon mendatangi Rang. Rang bertanya, kenapa menyuruh orang membuntutinya? Yon balik nanya, kenapa harus menggunakan imbugi untuk menyakiti Yon? Yon nasihati Rang agar nggak membuat kesepakatan dengan sembarangan orang. Jangan bermain-main dengan Imugi. Rang nanya apa Yon akan menyelamatkan dirinya saat dalam bahaya. Yon menyuruh Rang menyelamatkan diri sendiri dan jangan berani menyentuh dia. Kalau enggak, Yon akan membunuhnya. Lalu Rang menerima telepon dari Yuri, lokasi anak kecil itu, lalu pergi dan memberitahu tempat Shinju berada sekarang pada Yon. Yon datangi Shinju yang udah babak belur. Jia dan temannya bertemu anak yang punya kacamata Rang, dan dengan kacamata itu, dengan senyum-senyum, si anak ngelihat orang-orang yang lewat. Saat bertemu teman Jia, anak ini merasa teman Jia ini sangat cantik dan nunjuk temannya laki-laki dengan sebutan Kasim, yaitu ke Jaehwan. Saat melihat Jia, anak ini takut karena wajah Jia menyeramkan lalu kabur. Mereka pun bingung. Anak ini berlari dan bertemu Rang. Rang minta kacamatanya, anak ini malah kabur, tapi dengan cepat Rang menangkapnya. Rang gak tahan dengan suara tangis anak-anak. Rang pun melepaskan anak ini lalu mengambil kacamatanya. Rang mencoba melihat masa lalu anak itu. Ternyata dia adalah reinkarnasi anjing Rang yang dulu. Rang gak percaya. Rang mencoba membelainya, tapi kemudian Rang sadar, lalu pergi. Anak itu terus mengikuti Rang. Rang bersikeras nggak mau, tapi akhirnya luluh juga dan ngajak anak itu makan sebagai balasan karena telah menemukan kacamatanya. Malam harinya, Jian dan rekan-rekannya datang ke rumah Prestir untuk makan malam karena diundang. Mereka sangat kagum dengan rumah itu. Bos Jia terutama kagum dengan bunga cepelukan di ruangan itu dan mencoba menyentuhnya, tapi ditahan Prestir yang udah datang. Prestir bilang ada 2 syarat di rumah ini, jangan menyentuh bunga ini dan jangan naik ke lantai 2. Lalu mereka makan bersama dan saling bercerita satu sama lain. Prestir bangga karena acara mereka memperoleh rating yang tinggi. Kemudian dia pamit ke toilet. Saat keluar dari toilet, Jia mendengar suara dari lantai atas. Jia merasa aneh. Ternyata itu adalah anak dewasa yang ngetok pintu kamar dengan tangan pengasuh yang udah dimakannya dan jadi kayak mumi. Jia naik ke lantai 2 mencoba mendekati kamar itu. Lalu Jia menginjak kuku palsu si pengasuh dan ngerasa aneh. Pintu terus diketuk. Jia mendekat lagi dan mencoba membuka pintu itu, tapi tertahan karena panggilan telepon dari Yon. Yon nanya jam berapa Jia pulang. Lalu Jia kaget, Prestir yang udah ada di sana. Prestir beralasan itu suara jendela yang lupa ditutup. Lalu Jia minta maaf dan pergi. Mereka pun bergabung lagi ke meja makan. Jia langsung ngelihat kuku si Prestir dan kuku pelayan
yang melayani mereka. Gak ada satupun yang pakai kuku palsu. Lalu mereka pun pulang dan membicarakan kuku palsu itu di mobil. Sementara Yeon lagi ngerawat Shinju yang sedang sakit. Shinju memperlakukan Yeon kayak pelayan dengan alasan kalau dia lagi sakit. Shinju minta dibelikan ayam goreng. Shinju sangat sedih karena Yuri dan menunjukkan kalau mereka sebenarnya adalah jodoh dari tes kecocokan nama buatannya yang mendapatkan nilai 99, sementara Yeon dan Jia 25. Karena nggak terima, Yeon yang nggak percaya hal kayak gitu malah ngebuat ulang namanya sama Jia dan mencoba mentesnya. Yeon sampai di rumah, kemudian Yeon menaruh nasi sambil nunggu Jia pulang. Yeon ngelakukan itu karena Jia bilang kalau dia suka bau nasi yang baru matang. Saat Jia sampai rumah, dia sangat menyukai aroma itu, lalu memberi Yeon hadiah es krim Chocomin kesukaan Yeon. Mereka pun janggung apa yang akan mereka lakukan sekarang. Lalu mereka pun sepakat untuk nonton, tapi Yeon gak kuat nonton itu karena terlalu menyeramkan. Sementara Jia sangat menikmatinya. Jadilah si Jia nonton film, Yeon nontonin wajah Jia. Esok malamnya, Jia menemukan kotak kiriman kacamata dari Rang, sementara Yeon nyari sepatu kets untuk Jia. Rang nelpon Yeon dan bilang kalau Rang udah ngirim hadiah kacamata itu ke Jia. Yeon pun lari sekencangnya. Sementara Jia mencoba kacamata itu, awalnya nggak terlihat apa-apa, hanya Jia aja. Tapi saat mau ngelepas kacamata itu, Jia kaget ngeliat bayangannya di cermin nggak ngelepas kacamata itu. Gerakannya nggak sesuai dengan gerakan Jia. Lalu ada penglihatan di mana Yeon hendak membunuh Aum dan mengatakan hanya memanfaatkan Aum untuk mendapatkan Imugi. Lalu Yeon membunuh Aum dengan cakarnya. Yeon yang udah sampai di rumah ngeliat Jia nangis. Jia bilang kalau dia dibunuh di kehidupan lampaunya. Itu karena Yeon ingin membunuh Imugi di dalamnya. Yeon memanfaatkan Aum untuk dikorbankan.